Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selamat datang di rumah kami, sayang. Untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu, ujar Mama Alin begitu sampai di rumahnya. Kalian pasti capek. Sana kalau mau istirahat. Padahal Ana tuh malam ini pingin tidur di kamarnya. Percuma juga udah didekor indah, tapi tetap ujung-ujungnya tidur di rumah Zidan. Ayo An, kamarku di atas, ujar Zidan memberitahu. Ana mengikuti Zidan dan sampailah di sebuah kamar dengan nuansa maskulin. Ya ampun, kamarnya cowok banget, hanya ada 2 warna, putih dan hitam. Ana masih terdiam di depan pintu, matanya menyapu ke seluruh sisi ruangan. Bruk, kangen banget sama kasur, udah seminggu gak bisa tidur nyenyak gara-gara dia. Zidan ngebanting tubuhnya ke kasur, seraya bergumam-gumam sambil rebahan, tangannya direntangkan keduanya. Kening Ana berkerut indah, menyaksikan kekonyolan tingkah suaminya. Ia masih berdiri, sambil mengamati kelebayan Zidan. Zidan berdehem, mirip keselak biji salak. An, ngapain di situ? Zidan melirik Ana yang lagi bengong di depan pintu. Sini. Zidan menepuk-nepuk kasur sebelahnya. Tidur seranjang. Nah kan, kok pakai nanya? Ya seranjang lah, kan udah sah. Iya Ana, Zidan tersenyum dengan santainya. Nggak diapa-apain kan? Tanya Ana to the point. Susah payah Zidan menelan salivanya. Pengennya sih, hehe. Tapi kalau kamu belum siap, aku nggak akan maksa, ucap Zidan tanpa dosa. Tenang Ana, gue gak akan ngelakuin kalau kamu belum siap. Ntar kesannya maksa, jadi kayak merkosa anak orang. Ana melirik Zidan sinis, lalu berjalan ke arah ranjang, duduk di sebelah Zidan. Buset deh, lirikannya sadis banget. Gak ikhlas atau gimana tuh nikah sama gue? Sabar Dan, sabar. Walaupun masih mau merengut, ntar juga lama-lama pasti mau. Begini-begini yang bakal nemenin seumur hidup loh. Ana masih seperti nggak percaya bahwa dia sudah berstatus istri orang. Aku udah jadi istri orang beneran? Tanyanya kayak orang bodoh. Zidan menatap Ana diam. Nah loh, amnesia atau pura-pura lupa? Ngerasa aneh nggak sih? Kuliah aja belum pada kelar, udah bikin rumah tangga aja. Ana juga menatap Zidan. Jangankan bikin rumah tangga, bikin anak aja bisa, ucap Zidan tanpa tedeng aling-aling. Ana menatap tajam Zidan. Hehe. Zidan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Awas, jaga jarak, ancam Ana lalu membelakangi Zidan bersiap tidur. Zidan melirik Ana yang sudah tertidur, kemudian dipandangnya lekat-lekat. Cantik, gumam Zidan dalam hati. Kemudian baru ingin masuk ke dalam selimut, tetapi handphone Zidan berdering. Setengah malas, dia meraih ponsel, lalu berjalan ke arah balkon, menjauh agar tidur Ana tidak terganggu. Siapa sih malam pengantin random gak jelas? Gerutu Zidan panjang pendek. Jir, jomblo squad video call, emang dasar temen gak ada akhlak. Jomblo squad adalah grup sahabat Zidan kuliah yang berasal dari daerah yang sama dan satu misi dalam perantauan. Sebelum menggeser tombol hijau, Zidan membuat dirinya berantakan terlebih dahulu. Dibuatnya rambut yang acak-acakan, lalu membuka beberapa kancing baju, agar terkesan habis memenangkan beberapa ronde pertandingan. Hahaha. Mampus lo pada, tegang deh tegang sana. Salah siapa malam-malam gangguin orang? Gak bisa hidup tenang. Cukup 5 menit mengangkat telepon dari teman-temannya yang gak ada akhlak itu. Sengaja banget gangguin orang lagi menikmati malam pertama. Zidan ngedumel gak jelas. Padahal kalau tadi gak diangkat juga gak masalah. Kok jadi repot marah-marah? Zidan berjalan masuk ke kamar lagi, bersiap tidur. Masih dengan muka yang cengengesan. Melempar ponselnya asal dan bersiap baring di sebelah Ana. Dalam waktu sepersekian detik, Zidan terpaku di tempat melihat pemandangan yang menggoda iman. Di sana Ana memakai piyama hijau bermotif keropi. Leher jenjangnya yang mulus terekspos. Zidan meneliti ke bawah. Masya Allah.
Karma dibalas dengan kontan. Ngibulin temennya, malah dirinya yang tegang. Mancing ini mah namanya. Dengan sekuat tenaga, Zidane menahan hasrat agar gak menerkam mangsa yang sudah di depan mata. Mending gue tidur aja, bahaya. Bahaya kalau lama-lama diliatin dosa. Dosa, bukannya udah asah ya? Matanya berbinar, namun detik berikutnya langsung menggeleng kuat-kuat kayak orang bodoh. Udah Dan, tidur Dan yang nyenyak. Lo kan seminggu ini gak bisa tidur karena terlalu sibuk mikirin Anna. Zidane sudah terbang ke alam mimpi, hangat, empuk, dan nyaman yang dia rasa. Namun ketenangannya ambiar sebab tiba-tiba gubrak. Tubuh Zidane mental ke lantai akibat tendangan dari Anna yang tidak disengaja. Zidane mengerjap beberapa saat untuk memulihkan kesadarannya dari alam mimpi ke dunia nyata. Shit, umpatnya dalam hati. Rusuh banget sih bini gue tidurnya. Zidane meringis. Ia mencoba bangun dengan menahan bokongnya yang pegal. Geram. Zidane masih mengusap-ngusap bokongnya, lalu melihat tajam si pelaku. Siapa lagi kalau bukan istrinya, Anna. Sabar. Zidane mengelus dadanya sendiri. Perlahan Zidane mulai pindah tempat dari yang tadinya diranjang menuju ke sofa yang hanya muat setengah badan. Tidak bisa selonjoran, lalu terpaksa tidur di sana. Paginya, Anna merasa tidurnya malam ini sangat nyenyak. Ia bangun dengan muka yang segar. Direntangkannya kedua tangannya ke atas ke samping, meregangkan otot-ototnya agar rileks. Sudut matanya menangkap bayangan Zidane yang tengah tidur di sofa dengan posisi meringkuk. Puk. Anna menepuk-nepuk pipi Zidane. Bangun Dan, hei bangun. Samar-samar dia mulai membuka matanya. Namun karena masih ngerasa malas dan mengantuk, Zidane malah tidur lagi dengan menenggelamkan seluruh badannya ke dalam selimut. Plak. Anna memukul bokong Zidane. Kontan si empunya beralih duduk dan tersadar sempurna. Apaan sih An mukul-mukul, sakit tahu. Baru juga nikah udah KDRT. Kesal Zidane menggerutu. Kejadian semalam masih kesal ditambah paginya, double kesal. Ngapain tidur di sini Dan? Mending biar nggak dapat tendangan rusuh, jawab Zidane kesal. Hah, maksudnya? Anna masih berkerut-kerut. Tahu bodoh. Lalu melesat ke kamar mandi hampir bersamaan dengan Anna. Gue dulu yang mandi. Gue dulu Dan, gue ada kuliah pagi. Sweet aja kalau gitu. Anna memberi ide. Zidane menautkan kedua alisnya. Bareng aja, tawar Zidane berbinar. Lo aja duluan, sewot Anna pada akhirnya. Zidane masuk ke kamar mandi dengan senyum devil. Setelah beberapa menit kemudian, mereka sudah rapi dengan setelan masing-masing. Anna hanya membawa baju satu yang ia masukkan ke dalam tas kemarin. Nanti siang setelah pulang kampus, ia akan pulang ke rumah. Gampang pikirnya. Biar ada alasan pulang mengambil barang atau pakaian yang tertinggal. Mereka sudah berkumpul di meja makan untuk sarapan. Anna dan Ica bersiap berangkat kuliah. Zidane dan papanya ke kantor. Zidane mulai aktif di kantor utama. Dia akan menjadi pemimpin perusahaan setelah papanya benar-benar rehat. Berhubung Darren tidak minat, jadi yang didapuk menjadi CEO Zidane. Berangkat bareng gua aja Kak, tawar Ica pada Anna. Boleh Cak sekalian, jawab Anna senang. Zidane melirik sekilas pada istrinya. Apakah dia akan melakukan hal yang sama seperti ritual kedua orang tuanya sebelum berangkat kerja atau beraktivitas di luar? Aku berangkat Mah, Pah. Anna dan Ica pamit dengan orang tuanya. Zidane masih diam di tempat tanpa suara, berharap istrinya nanti akan peka. Dan aku berangkat ya, pamit Anna dari jarak 2 meter. Tidak ada adegan romantis cium tangan dan kening seperti yang dibayangkan. Nah loh, dasar istri gak peka, sabar. Sesampainya di kampus, Anna dan Ica berpencar di parkiran, menuju gedung fakultas masing-masing. Anna melangkah gontai menuju kelasnya. Wih, pengantin baru langsung masuk aja, gak capek bu, gak bulan madu, honeymoon. Cecar Naya menggoda. Berisik.
Weh, ada yang udah gak perawan nih, goda Vivi mengerling. Gak perawan dasmu. Noh yang udah gak perawan, jelas lagi melendung. Sengit Ana menjawab sambil memandang Naya yang dipandang cengengesan. Ini mah jelas udah khatam, kagak kehitung, udah ada buktinya gini. Hahaha, tawannya pecah. Dosennya masuk kelas, mereka sikap tenang dan mengikuti pelajaran.